Ya, halo, masih bertemu dengan saya ya, Awihan di channel Fitri. Pada kesempatan kali ini akan memberikan tutorial terkait bagaimana cara untuk membawa mobil di dataran tinggi atau di daerah gunung ya. Nanti akan saya berikan tutorialnya ya, seperti apa tipsnya untuk mengendarai mobil di dataran tinggi. Misalkan kita mau ke Guci ya, nanti akan ada tutorial seperti itu ya. Ikuti saja untuk tutorial ini ya. Ya. Nanti akan saya kasih tutorial. Ini saya berada di dataran tinggi ya, tepatnya mau ke Guci ya. Nanti akan saya kasih tutorial bagaimana berada di medan seperti ini ya, di dataran tinggi seperti apa. Nanti akan saya kasih tipnya ya. Yang terpenting kuncinya adalah untuk bisa membawa mobil dengan baik. Yang penting adalah fokus, apalagi berada di seperti ini di medan untuk dataran tinggi. Makanya harus benar-benar yang namanya konsentrasi dan harus bisa mengatur yang namanya gigi di saat pas nanti tanjakan ya. Untuk nanti di tanjakan ya, ketika berada di tanjakan jangan sampai di tengah-tengah tanjakan mengganti gigi, itu jangan sampai, itu sangat berbahaya sekali bagi untuk pengendara pemula ya. Jadi ketika berada di tanjakan harus dioptimalkan untuk giginya ya. Kalau bisa gigi satu nggak apa-apa, walaupun mesinnya menggerung-gerung itu nggak apa-apa. Yang terpenting adalah keselamatan ya. Jangan sampai di tengah-tengah tanjakan seperti ini mengganti gigi. Ini sangat berbahaya sekali, sangat berisiko sekali bagi pengendara pemula ya. Seperti ini saya memakai, ini di tanjakan loh, di tanjakan ini saya memakai gigi satu ini. Walaupun mesinnya itu agak keras, suaranya menggerung, tapi tidak masalah. Yang penting adalah keselamatan. Daripada di saat seperti ini saya mengganti gigi, itu sangat berbahaya sekali. Itu adalah tip yang pertama ketika berada di tanjakan di dataran tinggi ya. Seperti itu tipnya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ikuti terus perjalanan ini ya. Tutorial ini ketika berada di daerah gunung. Nah, ketika sudah melalui tanjakan ya, tadi gigi satu, ini sudah dataran rendah, dataran mendatar ini tempatnya, bukan dataran tinggi, bukan di tanjakan. Ini berarti ganti gigi 2 biar nanti mesinnya itu tidak menggerung terus. Nah seperti ini, tetap fokus ke depan ya, melihat kanan kiri ya. Nah seperti ini. Nah ketika turun gigi tetap harus masuk, jangan dikosongkan. Dan ini pun permainan antara kopling sama rem. Ketika turun seperti ini, gigi tetap masuk, jangan sampai dikosongkan atau dinolkan. Nah, yang diusahakan adalah rem kaki ya, difokuskan sama pandangan ke depan. Seperti itu ya. Nanti ada tanjakan lagi di depan ya, seperti apa tanjakannya nanti kita lihat. Yang terpenting ikuti terus, mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat ya. Ini agak belok ya, kalau ketika belok harus melihat ke belakang dan harus pelan-pelan ya. Jangan sampai nanti kita lengah ya, kita tidak tengok ke belakang ya, dan jangan sampai kita lengah untuk tidak menginjak rem. Seperti itu, harus fokus ke depan ya. Nah ini tetap jalan terus, ikuti terus ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk perjalanan ini. Nah ini di depan saya ada mobil ya. Tips saya sarankan ketika berada di jalan seperti ini tidak usah menyelip. Demi keselamatan, kita berada di belakangan saja dan kita tetap fokus ya. Dan kita harus menjaga jarak ya, jarak untuk mobil di depan kita. Dan kita tetap fokus ya, harus melihat medan. Ketika ditanjakan harus kita bermain gigi ya, jangan sampai giginya itu 3 atau 2 nanti nggak bisa naik mobilnya, berat ya. Ketika saya berada di gigi 2 ya, ketika ditanjakan terus nanti akan saya ubah giginya menjadi 1. Nah seperti itu, biar nanti mobil tetap ada tenaganya untuk naik tanjakan tersebut ya. Harus pandangan ke depan. Ini tikungan ya, sangat berbahaya sekali, ekstrim, tikungan tajam. Nah ini ditanjakan di letter S, tepatnya berada di Guci. Seperti ini tetap saya masih pakai gigi 2, masih kuat ya, karena belum terlalu nanjak jalannya. Yang terpenting tetap fokus, kanan kiri dilihat, sebelah kiri dilihat. Ketika tikungan jangan terlalu cepat ya,
ketika belok. Nah ini tetap pakai gigi 2 masih, jangan sampai pindah ke gigi 3, nanti tidak kuat ya jalannya. Nah ini di depan mobil agak lambat, jadi saya harus ganti gigi 1 ini biar tetap ada tenaganya. Nah seperti ini. Ketika bisa menyelip ya menyelip, ketika tidak jangan dipaksakan menyelip ya, itu sangat beresiko sekali. Nah ini saya belok ini ya, pakai gigi 1 ini saya, tidak apa-apa walaupun mesinnya keras menggerung-gerung ya, tidak masalah, yang penting mobil bisa naik ya demi keselamatan. Nah seperti ini. Nah tidak usah berpikir mau menyelip, tidak usah ya, pelan-pelan tapi selamat. Itu tips saya, mudah-mudahan ya bermanfaat dan mudah-mudahan digunakan atau diterapkan. Nah seperti ini. Oh ya, nah, kita tetap pandangan ke depan, kita fokus. Nah ini masih ditanjakan di letter S ya, tepatnya di daerah Guci ini. Nah ketika sudah agak bukan ditanjakan, ini gigi saya diubah menjadi gigi 2 biar jalannya lebih halus, lebih enak ya, dan mesin tidak menggerung. Seperti itu ya tipsnya ya. Ikuti terus, mudah-mudahan bermanfaat tutorial ini ya. Mendekati objek wisata Guci ya, masih berada di tanjakan. Nah, harus lebih hati-hati ketika berada di tanjakan. Di depan ada motor ini ya, banyak, ini ada 4 motor ya, jadi harus lebih fokus karena di depan saya sendiri ada kendaraan motor ya, jadi tidak usah menyelip dan harus bersabar ya, yang penting pelan dan nanti kita sampai dengan selamat. Itu terus perjalanan ini ya, jangan sampai tidak dilihat videonya. Ini tanjakan ini saya memakai gigi 2 ini masih kuat ya. Nah karena apa, karena tidak terlalu menanjak, agak sedang tanjakannya, jadi pakai gigi 2 masih bisa, masih kuat. Nah ini ketika ada depan mobil harus bersabar ya, ini apa, motornya mau belok jadi harus sabar, dan ini ada motor lagi, ketika mau menyelip harus bersabar dan melihat ke belakang. Nah seperti ini, yang penting hati tetap tenang ya, jangan grogi ya, harus fokus ke depan. Sudah berada di gerbang Taman Wisata Guci ya, sudah hampir sampai ya, tapi nanti di sana masih belum sampai di tempat pemandian air panas, masih jalannya masih tanjakan ya, jadi ikuti terus ya. Sudah masuk di pintu gerbang objek wisata Guci. Nanti ini saya mau menuju ke tempat pemandian air panas Guci ya. Bagi yang belum kesini ya, kesini ya, jadi bisa melihat nanti keadaan keindahan di Guci seperti apa ya, bagi yang belum pernah kesini. Itu terus jalan ini masih ada tantangan ya, karena ini belum sampai di tempat pemandian air panas, jadi masih ada tantangan di medan dataran tinggi untuk menuju ke Guci. Masih ada beberapa tanjakan ya yang harus diperhatikan. Ini khusus untuk bagi pengendara ya yang belum pernah kesini, jadi harus memperhatikan ya keadaan-keadaan medan di tempat menuju Guci. Nah ini turun di dekat dengan pemandian air panas ya. Suasananya indah di perjalanan, apalagi nanti di tempatnya pasti itu lebih indah. Dan nah seperti ini nih ya, nah, hampir sampai di tempat Guci. Nah ini sudah melewati tantangan, ketika sudah tidak ditanjakan berarti harus ganti gigi 2 biar halus jalannya. Nah itu di depan ramai ya, ada satu lagi tanjakan tapi nggak terlalu tajam. Mungkin kalau kita ketika memakai gigi 2 masih bisa nih ya, ini saya pakai gigi 2 nih, jadi tenaganya masih kuat. Nah ya seperti ini, tetap harus memperhatikan fokus ke depan karena di depan ini agak ramai ya, jadi harus fokus di depan ya, jangan sampai lengah. Terus harus melihat ke kanan dan ke kiri, apalagi kalau kita mengendarai mobil sambil ngobrol, sambil bawa bermain HP, itu salah besar. Nanti beresiko
bisa terjadi menyebabkan kecelakaan. Nah, ini fokus ada bis lewat di depan berlawan arah. Nah, ini ganti gigi karena tenaganya sudah nggak ada, mobilnya jadi harus ganti gigi satu. Nah, seperti ini ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan sebuah acuan video saya ya, sebuah patokan ketika nanti mau menuju ke Guci. Nah, ini sudah sampai ya di Gucinya ini. Nah, sudah sampai di Gucinya. Alhamdulillah dengan selamat sudah sampai ke tempat objek wisata Guci. Nah, ini berada seperti ini. Nah, ini untuk arah menuju pemandian air panas.